Ini udah mau sama. Iya di sini ya Mas. Halo Sobat Jakarta, selamat datang di podcast Jakarta Menuju Kota Global. Di episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi di Jakarta nih, yaitu kesenjangan digital dalam pengembangan UMKM. Kenapa di tengah pesatnya media sosial dan marketplace masih banyak UMKM yang kesulitan berkembang? Nah, hari ini kita akan membahasnya sama para narasumber yang udah hadir di studio kita. Ada Kanola selaku ASN di bidang pengembangan UMKM, Kak Rahmi Fitri sebagai pelaku UMKM senior, dan Bapak Helmi sebagai akademisi ekonomi digital, dan juga ada Kak Rahmi nih Hayatus nih seorang digital marketing spesialis. Halo semuanya. Halo. Halo, terima kasih telah diundang. Bapak Helmi nih, untuk gambaran saat ini nih, sebenarnya sih gimana sih kondisi kesenjangan UMKM digital saat ini nih, khususnya di Jakarta? Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifda. Saat ini perkembangan ekonomi digital di Jakarta sangat cepat. Hampir semua aktivitas usaha mulai berpindah ke platform digital. Namun masalahnya, tidak semua UMKM memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam memanfaatkan teknologi. Ada yang sudah maju menggunakan media sosial, live streaming, bahkan AI marketing. Tapi ada juga yang masih mengandalkan penjualan offline dengan sepenuhnya. Nah, perbedaan kemampuan inilah yang disebut dengan kesenjangan digital. Oke, wah ternyata masih ada ya kesenjangan digital di Jakarta yang notabene-nya udah metropolitan banget nih. Kita coba tanya ke UMKM senior nih, Kak Rami Fitri. Halo Kak Rami, ya sebagai pelaku usaha yang udah lama nih jalanin bisnis, apa sih kira-kira tantangan yang paling dirasain sekarang? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bagi saya yang sudah jualan batik hampir 20 tahun, dulu tuh cukup buka toko aja, terus pelanggan juga datang sendiri. Tapi sekarang semuanya tuh harus online. Katanya harus bikin konten, upload video, jualan live. Jujur saya tuh bingung harus mulai dari mana. Kadang yang saya lihat usaha lain tuh viral di TikTok, terus pembelinya ramai sekali. Sementara saya masih mengandalkan pelanggan sekitar. Jadi berarti ada perubahan pola pasar ya Kak, yang kerasa banget gitu, kerasa sekali nih buat Kak Rahmi sebagai pelaku UMKM. Betul, bukannya saya tidak mau belajar, tapi kadang teknologi terasa terlalu cepat buat kami yang sudah tua. Oke, oke. Ini berarti tergantung dengan umur ya. Kita coba tanya nih dari perspektif digital marketing nih, ada Karami nih Hayatus. Halo Karami. Karami sebagai digital marketing spesialis nih, kira-kira apa sih Kak yang sering ditemuin saat pendampingan UMKM, khususnya di UMKM yang udah senior nih? Yang paling sering saya temuin sih sebenarnya rasa takut dan rasa minder terhadap teknologi. Padahal media sosial itu bisa jadi alat yang sangat kuat untuk UMKM. Misalnya menjadi video sederhana tentang proses memasak atau cerita usaha, produk UMKM itu bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, masalahnya banyak UMKM yang belum tahu cara membuat konten yang menarik dan konsisten. Berarti sebenarnya media sosial bukan cuma buat hiburan ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Sekarang media sosial itu sudah jadi pasar digital. Bahkan banyak pelanggan juga yang pertama kali mengenal produk itu lewat TikTok atau Instagram. Wah, ternyata nih dari sisi digital marketing spesial itu sosial media itu berperan besar banget ya untuk pemasaran UMKM. Nah, dari sisi pemerintah nih kira-kira gimana ya terkait hal tersebut? Kita di sini ada Kanola nih dari ASN atau PNS dari
Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta. Halo Kanola, gimana sih Kak pemerintah dalam melihat kondisi seperti ini nih, tanggapannya gimana Kak? Semuanya, terima kasih Mbak Rifda. Jadi pemerintah melihat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Jakarta. Karena itu transformasi digital harus didorong secara inklusif. Kami dari Dinas UMKM akan terus mendorong pelatihan digital, pendampingan UMKM, serta kolaborasi dengan startup atau komunitas kreatif. Namun memang tantangannya besar karena kemampuan setiap pelaku UMKM itu berbeda-beda. Izin menambahkan, menurut saya, pelatihan juga harus dibuat lebih sederhana dan praktis, jangan terlalu teoritis. Betul sekali Bapak, pendampingan langsung jauh lebih efektif memang dibanding dengan hanya seminar satu arah. Oke, jadi memang harus ada kolaborasi ya antara ASN, kemudian juga dari akademisi, kemudian jadi pihak swasta atau masyarakat itu sendiri juga perlu ikut mengembangkan sistem dan UMKM yang ada seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk conclusionnya nih atau kesimpulannya nih, kalau menurut para narasumber nih, kira-kira solusi utama untuk mengurangi kesenjangan digital ini apa sih? Paling utama sih UMKM harus mulai berani mencoba ya. Secara sederhana dulu saja, tidak perlu langsung sempurna. Oke. Dan juga saya pikir perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, akomodasi, komunitas, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Siap Pak Helmi. Dan peran pemerintah perlu menghadirkan lebih banyak creative hub sebagai ruang belajar dan kolaborasi UMKM. Mantap. Kalau dari saya berharap ada pendampingan yang benar-benar sabar membimbing UMKM kecil seperti kami ini, Bu. Oke, wah menarik-menarik banget ya solusi yang diberikan mulai dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi swasta, dari akademisi dan dari UMKM sendiri nih sebagai pelaku utama di kegiatan ini nih. Terima kasih para rekan-rekan dan narasumber yang sudah hadir di podcast ini. Dari diskusi hari ini nih kita belajar bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal teknologi aja nih, tetapi soal kesiapan kita sebagai manusia untuk beradaptasi terkait perubahan zaman. Kesenjangan digital itu harus menjadi perhatian nih karena agar supaya seluruh UMKM bisa berkembang dan ikut merasakan manfaat ekonomi digital. Karena Jakarta nih tujuannya sebagai kota global bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tapi juga tentang gimana nih semua masyarakat bisa tumbuh bersama. Sekian untuk podcast hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Jakarta menuju kota global. Terima kasih. Salam inovasi. Terima kasih Kak Rifda. Terima kasih. Terima kasih.